dari SLO, dia masuk ke dalam sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di video dari Doni ya. Di kesempatan kali ini gue mau kasih lihat, share sedikit tentang yang lagi gue kerjain nih. Jadi lagi ngetes atau lagi nyoba gitu ya, bikin kolam, bukan kolam sih ini, pokoknya mau membesarkan ikan nila tapi di dalam ember tuh ya, ember ukuran 80 liter. Ini yang biasa dipakai sama teman-teman budik damber gitu ya, lele segala macam, yang biasanya di sekelilingnya itu dikasih kangkung gitu ya, atau sayur-sayuran yang mengambil nutrisi dari air ikan. Nah tapi gue nggak bicarain tentang itu sekarang lagi mau coba kasih tahu teman-teman gimana caranya melihara ikan nila untuk ngebesarin gitu ya, sampai nanti ukuran konsumsi mungkin sekitar ukuran 200 gram kali gitu ya, yang sekilo isi 5 atau 4. Nah jadi yang kita pakai di sini adalah RAS. RAS itu singkatan dari Recirculating Aquaculture System. Intinya adalah gimana caranya menggunakan air seirit mungkin. Jadi sebisa mungkin meminimalisir air yang terbuang. Jadi air yang dipakai buat media pembesaran ikan, nanti kan kotor tuh karena ikan kan makan, mengeluarkan feses, karbon dioksida segala macam yang buat kualitas airnya memburuk. Nah itu kita olah sedemikian rupa melalui kolam filter ini supaya bisa bagus lagi kualitas airnya gitu. Nah di sini bisa dilihat gua pakai RAS yang simpel banget ya, sederhana. Jadi ya mungkin nggak terlalu efektif karena ini cuma modal filter satu chamber dibagi dua. Itu ada, ini yang kelihatan sama teman-teman, ini ada biobol sama biofoam, dan di bawahnya lagi tuh ada kapas akuarium tuh yang warna putih lebar itu ya. Nah jadi gue coba mau jelasin alur airnya gitu ya. Jadi di sini kita pakai yang namanya SLO. Ini namanya SLO nih, pipa SLO. Fungsinya buat apa? Buat ngeluarin air tapi bagian bawahnya gitu, daripada repot-repot ngebolongin bagian paling bawah gitu ya. Nah mendingan pakai ini aja, pipa ke bawah, ke dasar gitu. Tujuannya supaya kotoran-kotoran yang di bawah itu, sisa-sisa pakan atau kotoran ikan itu naik ke atas gitu ya. Ini kalau dilihat tuh ada isinya airnya. Nah jadi dari bawah, bagian paling bawah naik ke atas airnya, terus dialirkan keluar melalui pipa ini untuk masuk ke dalam filter. Nah nanti di filter itu baru disaring, di filter airnya. Oke, jadi kita pakai yang namanya SLO. SLO itu solid lifting overflow ya kalau nggak salah ya. Jadi intinya ini fungsinya buat ngangkat kotoran-kotoran yang ada di bagian bawah media, di bawah kolam gitu. Nah lo kok bisa naik? Ya iya, karena kita kan memutar air ya. Jadi nanti airnya itu yang datang dari sini, dia otomatis akan nge-push air yang bagian bawah untuk naik ke atas ini, untuk balik ke filter gitu. Nah yang kita pakai di sini ini sebenarnya agak overkill ya. Jadi ini kan kapasitasnya 80 liter, sedangkan pompa yang kita pakai itu Hikari kapasitas 2400 ini kapasitasnya 1200 liter per jam. Jadi dalam 1 jam dia bisa ngeluarin 1200 liter air, sedangkan ini isinya cuma 80 liter. Jadi dalam sejam
Ya bayangin aja 1200 dibagi 80, ya, hampir 20 kali dalam 1 jam air yang ada di dalam kolam ini tersirkulasi gitu ya. Agak overkill karena paling nggak sebenarnya sih cukup di angka 8 atau 10 lah ya, 10 kali sirkulasi dalam 1 jam gitu. Jadi ini agak overkill karena memang diisinya juga lumayan padat. Itunya isinya ada 36 ekor. Nah, ini masih ukuran 2 jari ya, 2 jari lebih besar sedikit. Mungkin panjangnya sekitar 10 cm gitu ya. 10 atau 9 cm. Ya nanti kalau sampai besar ukuran 200 gram mungkin ya udah penuh banget ini embernya. Gitu. Jadi itu yang digunakan di sistem ini. Nah, kalau kita ke filter, di filter ini sebenarnya cuma kebagi 2 ya, 2 chamber. Jadi chamber yang satu chamber tapi ada 2 mekanisme gitu. Jadi yang pertama itu yang paling bawah, jadi kan air tadi dari SLO dia masuk ke dalam sini. Nah, ini pipanya nih keluarnya tuh di paling bawah, dimasukin lagi ke dasar ember yang ini, ember filter. Jadi keluar paling bawah. Nah, nanti di bawah itu sudah ada kapas akuarium yang menunggu. Itu kita bilangnya filter mekanis gitu. Nah, nanti airnya akan naik ke atas, akan melalui ini biofoam dan biobol, yang di sini merupakan tempat tinggalnya bakteri baik gitu untuk mengurai amoniak. Kan karena di ikan ini kan masih menghasilkan amoniak ya. Nah, nanti harapannya bakteri-bakteri yang di sini nih yang akan mengurai dari amonia menjadi nitrat gitu, dan nitrat menjadi nitrit. Jadi kita tambahin juga nitrobakter di sini. Nah, ini rumahnya nitrobakter. Nah, mungkin kekurangannya di sini, ini harusnya dikasih aerator lagi nih, gelembung udara sebagai oksigenasi, dan ya biar nitrobakternya lebih hidupnya lebih banyak gitu. Nah, tapi akhirnya diakalin untuk oksigenasi di sini aja. Jadi dibikin airnya itu ngucur. Oksigen buat ikannya cukup lah. Gitu. Oke. Itu dulu share di video kali ini. Semoga ada manfaatnya ya buat teman-teman ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.